Alamin, senang sekali pada pagi hari ini Us Ayu berkesempatan untuk menyapa kalian semua solih-solihah kelas 5 SDTQ Al-Abidin Surakarta. Wah, barokallah, udah kelas 5 ya sekarang ya. Ada yang kelas 5 Zaid bin Thabit, ada yang kelas 5 Zubair bin Awam, kemudian ada yang kelas 5 Fatimah binti Muhammad, ada kelas 6 kelas 5 Zainab binti Jahsi. Barokallah ya. Semoga nanti di kelas 5 kalian lebih semangat lagi, lebih baik lagi ya, dan tentunya lebih rajin dalam murojaah, dalam belajar gitu ya. Bagaimana kabarnya nih? Insya Allah senantiasa dalam kesehatan ya nak ya. Pastikan jaga kesehatan dimanapun, kapanpun. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, tak apa-apa ya. Cuci tangan, kemudian pakai masker ketika keluar rumah. Pastikan selalu membawa masker, selalu pakai masker ketika keluar rumah. Dan juga makan makanan bergizi. Dan berdoa kepada Allah semoga kita dan keluarga selalu terhindar dari penyakit gitu ya, penyakit apapun gitu ya, dari penyakit corona dan segala keburukannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini Us Ayu ingin mengajak kalian semua belajar tentang pelajaran IPS. Apa ya pelajaran IPS itu ya? Pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya. Dulu kelas 4 kalian udah mempelajarinya. Sekarang di kelas 5 insya Allah nanti Us Ayu akan membersamai kalian semua belajar IPS. Oke. Sebelum kita mulai belajarnya, kita baca bismillah dulu bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, siapkan buku tematik tema 1 kelas 5. Sudah disiapkan belum? Bukunya yang seperti ini ya. Nih, bukunya yang seperti ini. Siapkan bukunya sebelum kita lanjutkan belajar. Sudah? Semuanya sudah pegang bukunya? Sudah ya? Kita akan mulai belajar IPS dengan materi apa ya? Kita buka aja yuk. Halaman 27. Nih, Us Ayu sudah membuka. Kalian sekarang buka bukunya halaman 27. Sudah? Nah, di halaman 27 itu ada gambar peta. Itu gambar peta negara Indonesia. Kita itu kan tinggal di negara Indonesia. Nanti di negara Indonesia itu ada beberapa pulau, kemudian ada juga provinsi, ada juga kota gitu ya di dalam negara itu. Kita akan pelajari satu persatu ya. Oke, semuanya lihat pada peta negara Indonesia. Nah, di sini yang pertama ini ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini paling pinggir dari negara Indonesia. Bentuknya seperti ini. Nanti bentuk jelasnya mungkin kayak gini nak. Ini ya. Wah, mana sih? Nah, bentuknya seperti ini untuk Pulau Sumatera. Kayak apa ya kira-kira ya? Kayak molen pisang nggak sih? Ya, kira-kira seperti ini ya bentuknya. Oke, setelah Sumatera, nanti di bagian selatan, di bagian bawah, di peta ini adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa nanti lebih jelasnya gambarnya seperti ini. Wah, kecil ya, Us? Bukan, ini cuma gambar, tapi aslinya besar sekali. Gambar Pulau Jawa seperti ini. Kalau Us Ayu nyebutnya mirip kepala kereta api, ya nggak sih? Mirip-mirip ya. Oke, itu Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada Provinsi Banten, kemudian DKI Jakarta, kemudian yang hijau ini Jawa Barat, yang kuning ini Jawa Tengah, yang pink ini adalah Jawa Timur. Ya, kita tinggal di mana kita? Kita tinggal di Jawa. Tepatnya di mana? Nih yang kuning nih, Jawa Tengah. Di situ nanti ada juga kota, banyak kota ya. Dan salah satunya adalah kota tempat tinggal kita sekarang, yaitu kota Solo. Itu ada di Jawa Tengah yang berwarna kuning.
Oke, kita geser ke sini. Di sini nanti ada Pulau Bali. Wah, gambarnya kecil sekali ya. Oh, padahal aslinya juga besar sekali. Kemudian ada Nusa Tenggara. Kita geser ke atas, ada Pulau Kalimantan. Yang putih ini tidak termasuk ya, Nak. Yang putih ini sudah masuk Malaysia. Kita yang berwarna orange, kuning, pink, sama coklat ini. Nah, bentuk aslinya mungkin kayak gini ya. Coba Ayu lihat di sini. Nah, ini nih, ini Kalimantan. Mirip apa ya? Mirip Semar. Iya nggak sih? Semar itu kayak gini kayaknya ya. Ya, itu cuma Ayu hanya untuk mempermudah kita mengingat aja sebenarnya. Kemudian geser ke sebelah sini, ini adalah Pulau Sulawesi. Bentuknya mirip-mirip dengan huruf K gitu ya. Itu Sulawesi. Nah, ini Sulawesi. Kemudian geser ke sini nanti ada Maluku. Geser lagi ke sini, ini ada Papua atau Irian Jaya. Apa ada Irian Jaya itu gimana ya usia bentuknya ya? Nah, seperti ini nih. Ini tadi ya Sulawesi. Bentuknya mirip-mirip huruf K. Kemudian ini Papua dan Maluku. Maluku itu yang kecil-kecil di sini. Kemudian ini adalah Papua atau Irian Jaya. Nah, kemudian yang di sebelah sini tadi ya yang saya sebutkan ini adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Begitu. Nah, kita sudah belajar sekilas nih tentang peta negara Indonesia. Itu kenapa catnya gitu ya, Miss ya? Ada yang dicat biru, ada yang warna-warni. Nah, yang warnanya biru ini adalah laut, perairan, ya. Perairan, laut. Sementara yang berwarna-warni ini adalah menunjukkan daratan, ya. Daratan Indonesia. Jadi daratan Indonesia itu dikelilingi oleh lautan, ya. Di sini disebutkan Samudra Hindia. Kemudian di sini ada Samudra Pasifik. Jadi laut itu pun ada nama-namanya. Nah, sampai sini paham? Oke. Dan dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu pulau kelima terbesar di dunia. Pulau Sumatera gitu ya. Dan di Pulau Sumatera itu banyak terdapat sungai. Ada Sungai Musi, ada Sungai Batanghari, ada Sungai Asahan begitu ya. Dan juga di Sumatera itu masih banyak terdapat bukit dan gunung-gunung berapi. Kalau selanjutnya di Pulau Jawa itu masih juga terdapat gunung berapi ya, dan tanahnya itu subur. Dan Jawa ini adalah pulau nomor 13 terluas di dunia. Itu Pulau Jawa. Tempat kita tinggal ya, ternyata tanahnya itu subur dan penduduknya padat. Padat itu apa toh? Padat itu banyak, penduduknya itu banyak sekali di Pulau Jawa itu. Kemudian yang setelah kita ke Pulau Jawa, kita lihat Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini, Pulau Kalimantan, ada yang sudah pernah ke Kalimantan? Di Kalimantan itu masih banyak terdapat hutan ya, masih banyak terdapat hutan, kemudian rawa. Rawa itu apa sih gitu ya? Rawa itu ya tempat gitu yang kemudian tanahnya itu masih berair gitu. Nah, kemudian di sana juga terdapat perbukitan begitu ya. Dan ada pegunungan yang membujur. Membujur itu dari ujung ke ujung gitu ya. Dari ujung utara sampai ujung selatan. Namanya Pegunungan Maratus. Itu ada di Kalimantan gitu. Kemudian selanjutnya adalah Sulawesi. Nah, di Sulawesi itu tempatnya itu juga berbukit-bukit gitu ya. Dan banyak terdapat palung laut. Palung laut itu apa, Us? Palung laut itu laut yang kedalamannya itu menjorok ya. Kedalamannya itu menjorok, sangat dalam sekali. Itu namanya palung laut. Selain itu banyak terdapat gunung juga. Bahkan ada sampai 41 gunung berada di Pulau Sulawesi. Nah, lanjut ya. Kemudian ke Papua. Papua itu adalah pulau yang penduduknya paling sedikit di antara pulau-pulau yang lainnya. Itu ada di Papua. Dan wilayah Papua itu sebagian besar masih berupa hutan gitu ya.
Kalau ada yang pernah jalan-jalan ke, bukan jalan ya, jalan-jalan atau mungkin ke tempat saudara atau mungkin ikut ayah bunda tugas ke Irian gitu ya, mungkin bisa lihat bedanya bagaimana di sana dengan di Pulau Jawa yang kita tempati. Nah, kalau di terakhir di Nusa Tenggara itu ya, Bali dan Nusa Tenggara ini daerahnya tercenderung berbukit-bukit gitu ya, dan kemiringan tanah itu, jadi datarannya itu tidak rata, tidak tidak sama gitu ya satu sama lain. Jadi terjadi kemiringan yang cukup curam gitu ya daerah di sana. Nah, itu tentang peta pulau, kok pulau lagi sih, negara, tentang peta negara Indonesia. Selanjutnya kita langsung ya, kita buka bukunya pada halaman 77 gitu. Nah, nanti di sini banyak materi juga, ada PKN, ada bahasa Indonesia gitu ya. Dan saat ini bersama Usayu kita fokus pada pembelajaran IPS begitu ya. Halaman 77 sudah dibuka. Begini. Ini halaman 77. Kita lihat ada peta Indonesia juga. Ada yang beda warna lagi, Us. Ada yang warna hijau, ada yang warna hijaunya pun ada hijau tua, ada hijau muda, ada kuningnya pun kuning muda, kuning tua, ada orange muda, orange tua. Maksudnya apa gitu? Kita lihat di sini judulnya adalah Kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahunnya 2010 ya nak ya. Ini data pada tahun 2010. Berarti bisa jadi pada saat ini 2020 itu kondisi kepadatan penduduk itu sudah lebih banyak lagi. Kepadatan itu maksudnya adalah banyak jumlah. Jadi semakin padat itu berarti semakin banyak jumlah penduduk. Penduduk itu adalah orang-orang gitu ya, orang-orang yang tinggal di pulau itu. Kita akan lihat. Nah, kepadatan penduduk ini kok ada yang warna hijau muda, Miss. Kemudian di sini ada hijau tua. Ini ada kuning muda. Ini ada kuning tua. Kemudian ini ada orange. Apa ya maksudnya? Nah, di pojok bawah ini ada maksudnya warna-warna itu apa. Kalau warnanya hijau tua ini ya, itu ternyata penduduk atau orang-orang yang tinggal di pulau itu kurang dari 10 orang setiap kilometer. Jadi dalam 1 kilometer itu sudah belajar ya kilometer ya. 1 kilometer itu 1000 meter. 1000 meter kita kira-kira aja itu ya, itu orang yang tinggal dalam jarak 1000 meter itu tidak lebih dari 10 orang, sedikit sekali ya. Kemudian kalau hijaunya itu hijau pertengahan. Nah, misalnya ini hijaunya hampir sama, Us, antara hijau tua, hijau pertengahan sama hijau muda itu hampir sama di bukuku. Ya, tapi kalau kita perhatikan dengan lebih cermat, ternyata hijaunya berbeda, nak. Ya. Nah, kalau hijaunya pertengahan, tidak terlalu tua tapi juga tidak terlalu muda, ini contohnya di Aceh ini ya, itu jumlah penduduknya 10 sampai 49 orang dalam 1 kilometer. Jadi dalam 1000 meter atau dalam 1 kilometer itu tadi, orang yang tinggal di situ itu ada 10 sampai 49 orang. Jadi masih terhitung sedikit ya, padahal 1000 meter itu cukup jauh. Jadi belum terlalu padat daerahnya. Ini pada tahun 2010 ya. Kemudian kalau hijau muda apa, Us? Hijau muda itu contohnya mana ya? Hijau muda itu contohnya ini di sini. Nah, itu adalah penduduknya itu 50 sampai 99 orang setiap 1 kilometer. Nah, begitu. Kemudian di sini ada kuning tua ini contohnya ini.
Nah, itu penduduknya 100 sampai 199 orang dalam 1 kilometer. Begitu seterusnya. Kuning muda itu 200. Orange. Nah, orange itu mana ya? Orange itu ini nih. Orange itu mana contohnya? Oh, nggak ada ini orange-nya ya. Nah, orange itu mungkin cenderung ke sini nih. Orange-nya ini. Nanti orange ini bisa dikatakan penduduknya paling banyak, paling padat pulaunya, karena dalam setiap 1 kilometer itu bisa ada 1.000 orang. Wow, 1.000 orang dalam 1 kilometer. Padahal di daerah yang hijau ini tadi 1.000 meter itu hanya ada 10 orang. Nah, terlihat kan bedanya? Yang lebih padat itu berarti yang penduduknya lebih banyak. Paham ya salih-salihah ya? Oke. Untuk materi IPS pada hari ini Ayu cukupkan sampai sini dulu. Nah, untuk mereview, untuk mengulang lagi materi ini Ayu minta kepada kalian solih-solihah untuk nanti menulis di buku tulis masing-masing. Kemudian jawabannya kirimkan ke Ustazah Ayu. Nanti nomornya Ustazah Ayu tulis ya. Kirimkan via WhatsApp. Jadi ditulis di buku tulis, kemudian difoto, kirimkan ke Ustazah Ayu. Jangan lupa kasih nama dan kelasnya. Tulis nama dan kelasnya. Dan kemudian dikirimkan gitu. Nulis apa di buku tulis? Pertama adalah ada di halaman berapa ya nak ya? Ada di halaman nih 28. Ustazah Ayu minta tolong nanti kalian gambarkan peta tempat tinggal kalian. Jadi bukan peta Indonesia, tetapi peta tempat tinggal kalian. Misalnya nih, rumah kalian digambar, kemudian jalan, kemudian nanti ada sawah, kemudian nanti ada gedung sekolah, misalnya seperti itu. Silahkan gambarkan yang rapi ya, udah kelas 5, tulisannya yang rapi, gambarnya yang rapi, pakai penggaris gitu ya. Sebisa mungkin dikerjakan dengan sebaik-baiknya, jangan asal mengerjakan karena nanti sama Ustazah Ayu akan dinilai. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini nih, gampang sekali. Di sini. Nah, yang ini sayang. Ini nanti silahkan disalin di buku, terus yang ini dijawab. Sulit, enggak. Semua jawaban ada di sini. Nanti kalian tinggal cocokkan. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Tinggal lihat, pulau mana ya? Tulis jawabannya di sini. Paham? Oke. Jangan lupa kerjakan dengan rapi di buku tulis, kemudian nanti difoto, kirimkan ke nomor Ustazah Ayu. Begitu ya nak ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam pelajaran IPS pekan depan. Barakallahu fikum, anak-anakku sholih dan sholihah. Ustazah Ayu mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.